Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Mikison Sitorus. Video kali ini saya akan memperjelaskan yang berjudul tentang sejarah arus listrik AC dan DC. Sejarah penemuan arus listrik AC dan DC. Sesuatu yang kita gunakan di muka bumi ini pasti ada penemuannya. Contoh, ada yang menemukan lampu, dan ada yang menemukan telepon, dan lain-lain sebagainya. Berikut ini adalah sejarah perjalanan penemuan arus listrik dan arus listrik DC. Nikola Tesla adalah seorang jenius, penemu berbagai aplikasi berkaitan dengan listrik. Sebut saja lampu neon, remote control, dan masih banyak lainnya. Banyak penemuannya yang baru terasa kegagumannya puluhan tahun kemudian. Saking jeniusnya, banyak yang memitoskan Nikola Tesla. Sebagian rancangan temuannya disembunyikan oleh pemerintah AS karena takut ditemukan pihak musuh atau Jerman saat itu. Bahkan Hollywood pernah memakai namanya untuk suatu penemuan mesin listrik, pengkopi makhluk hidup dalam film The Prestige. Temuannya yang masih banyak membuat orang kagum karena ditemukan puluhan tahun yang lalu oleh gelombang mikro dan lampu neon. Pada Expo Fair 1893 di Chicago, Tesla mendemonstrasikan lampunya yang dapat dipegang dari bersinar lebih terang dan lampu Edison. Itulah dasar dari lampu neon. Apa yang ditemukan Tesla merupakan dasar untuk lampu hemat energi yang dikembangkan 100 tahun kemudian. Artinya, Tesla sudah memikirkan soal hemat energi dari listrik. Benarkah? Tentu saja tidak. Mana mungkin orang zaman dulu berpikir hemat listrik, lawang listrik baru saja dimulai pemakaiannya. Sedangkan teman gelombang mikro dipakainya untuk mengirim kode Morse tanpa kabel, menghancurkan gedung dan remote control. Sayangnya penciptaan alat pengirim kode Morse tanpa kabel didahului oleh Marconi. Padahal Marconi dalam membuat pemancaran radionya memakai 17 alat temuan Tesla yang sudah dipatenkan, sedangkan gelombang mikro penghancuran gedung kemudian dikembangkan menjadi alat masak microwave yang sekarang menjadi alat masak wajib bagi rumah tetangga di negara maju. Remote control sudah didemonstrasikannya pada tahun 1898 dan baru digunakan dalam kehidupan rumah tangga pada tahun 1960-an. Nikola Tesla dilahirkan di kota Smiljan pada tanggal 10 Juli 1898 sebagai keturunan Serbia. Smiljan sekarang berada di wilayah Kroasia. Kepandaiannya mengantar Tesla bekerja pada perusahaan Thomas Alva Edison di Prancis dan kemudian ditarik ke Amerika Serikat. Thomas Alva Edison adalah penemuan berbagai aplikasi yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari sampai saat ini, seperti lampu, fonograf, dan kamera atau perekam gerak. Ia juga disebut tukang sihir dari Menlo Park. Saking hebatnya penemuan-penemuannya, Edison juga seorang pengusaha yang sukses. Tesla hanya setahun bekerja pada Edison. Ia keluar dari perusahaan Edison karena Edison ingkar janji tak membayar gajinya yang dijanjikannya sebesar 50 New York. Ia kemudian bergabung dengan Westinghouse, seorang pesaing Edison. Ibarat langit dan bumi dengan Edison, Westinghouse adalah seorang gentleman yang selalu memegang janji mereka, menjadi partner yang sempurna. Dan kerjasama Tesla dengan Westinghouse menghasilkan banyak temuan menakjubkan. Di awal penggunaan listrik, arus listrik langsung atau direct current atau DC mendominasi distribusi listrik di Amerika Serikat. DC merupakan pilihan Edison, di mana perusahaannya General Electric mendominasi penjualan peralatan listrik. DC merupakan arus listrik yang fleksibel,
karena dapat menyalakan alat listrik dengan voltase rendah ataupun tinggi. Di samping itu, listrik DC dapat disamping dalam sebuah baterai. Namun, demikian DC memiliki kelemahan generator listrik harus berada paling jauh 1 mil dari penggunaan listrik. Jika tidak, ada kecenderungan voltase akan drop karena besarnya gesekan antara listrik dengan konduktornya. Oleh sebab itu, di setiap area dibutuhkan generator listrik tersedia di samping itu. DC tidak mudah diubah voltasenya, sehingga setiap voltase harus dihasilkan oleh suatu generator listrik tersendiri. Misalnya, diperlukan listrik dengan 3 voltase berbeda, maka harus disediakan 3 generator listrik yang menghasilkan voltase berbeda. Oleh sebab itu, kabel yang membawa listrik tersebut memiliki diameter lebih dari 10 cm. Karena membawa listrik berbagai voltase dan biaya untuk hal itu tentu sangat mahal. Ketika masih jadi pegawai Edison, Tesla sudah memperingatkan kelemahan DC ini dan memutuskan arus alternatif, yaitu AC atau alternating current. Namun Edison menolaknya dan mengatakan ide itu absurd atau AC. AC memang tidak dapat disimpan dalam baterai dan tidak sefleksibel DC dalam menyediakan voltase yang berbeda. AC hanya menghasilkan listrik bervoltase tunggal dan tinggi pula. Namun, kelemahan ini dapat ditanggulangi dengan transformator. Begitu penjelasan Tesla, tapi Edison tidak mau mendengar. Setelah keluar dari perusahaan Edison, Tesla membawa idenya ke Westinghouse. Oleh Westinghouse, ide Tesla diterima dan dipraktikkan pada Expo Fair 1893 di Chicago. Hasilnya sukses besar. Listrik AC ternyata dapat diwujudkan dengan ongkos yang murah meriah. AC memang diciptakan untuk mengatasi kelemahan DC. Lokasi generator listrik penghasilan AC dapat lebih jauh dari 1 mil dari penggunaan. Di samping itu, AC hanya memerlukan 1 generator saja. Ketika sampai ke pengguna, penurunan voltase diserahkan pada transformator yang kecil dan murah. Jadi, tidak memerlukannya banyak generator untuk menghasilkan berbagai voltase. Oleh sebab itu, transmisi listrik AC hanya membutuhkan kabel yang jauh lebih kecil dan biaya yang juga jauh lebih kecil. Setelah itu, diyakini air terjun negara dapat menghasilkan listrik dengan jumlah besar. Perusahaan negara Falls Power Company atau disebut NPPC mengadakan tender untuk memproduksi listrik dari Joram dan Jeram Negara untuk kota Buffalo, kota terdekat dengan Jeram Niagara. NPPC tentu tidak gegabah memilih 19 proposal yang dikirim perusahaan listrik, termasuk memilih Edison dan Westinghouse atau rekam bisnis Tesla. Jelas, Edison menggunakan metode DC dan Westinghouse menggunakan metode AC dengan mesin yang potensinya dimiliki Tesla. Dan akhirnya diputuskan metode AC yang menang. Pertimbangannya adalah biaya yang lebih murah. Suksesnya Westinghouse menyediakan listrik untuk Expo Fair 1863 di Chicago. Juga banyak peralatan listrik yang dibuat untuk listrik AC oleh Westinghouse. Sebelum pemenang diumumkan, Tesla mengatakan bahwa Jeram Niagara tidak hanya dapat menghasilkan listrik untuk kota Buffalo, tapi juga untuk seluruh wilayah timur AS, asal menggunakan AC sebagai metode penghasilan listrik, atau tentu saja kondisi waktu itu berbeda dengan kondisi sekarang, di mana wilayah timur AS konsumsi listriknya luar biasa besarnya. Kemenangan Westinghouse dan Tesla membuat barang Edison. Ia tahu dengan kemenangan ini Westinghouse akan
ditunggu oleh berbagai proyek distribusi listrik, beberapa uang jutaan dolar melayang di tangannya. Akhirnya Edison melakukan kampanye hitam. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang kehidupan masa tuanya Tesla. Pada masa tuanya, Tesla ditinggalkan oleh sahabat-sahabat dekatnya yang sudah lebih dahulu meninggal. Orang yang melistrikan planet bumi ini hampir terlupakan oleh dunia. Menjelang akhir hidupnya, ia banyak menghabiskan waktu dengan memberikan makan burung merak di Bryant Park, Fifth Avenue. Tesla meninggal pada 7 Januari 1943. Tesla tak pernah menikah dan tidak memiliki ahli waris. Ia juga tidak meninggalkan surat waris. Maka setelah itu ia meninggal. Semua karya tulis dan penemuan-penemuannya diambil oleh FBI dan dibawa ke Washington City dalam klasifikasi top secret. Penemuan-penemuannya di kemudian hari menjadi dasar pembuatan senjata massal yang dikembangkan oleh Pentagon. Baiklah teman-teman, sampai di sini yang bisa saya sampaikan tentang sejarah arus listrik AC dan DC. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih, bye-bye.